صل عليه وسلم. Gimana? Wahaka Syekhuna Ibnu Hajar itu ya? Hah? Wahakala nyeritakan siapa Syekh kami Ibnu Hajar rahimahullah itu, anna rajulan ghaniyan hajja. Dengerin, Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Zawajir fi Iqti'amil Kabair belum menceritakan anna rajulan sune wong lanang ghaniyan kang suki hajja lunga haji ya rajul. Ada seorang laki-laki berangkat haji. Fa'uda akhara mausuman bil amanati was shalah alfa dinar hatta ya'uda min Arafah. Dia orang Mekah mau berangkat haji. Sebelum berangkat dia titipkan uangnya 1000 dinar, 1000 emas, dititipkan kepada tetangganya. Kebetulan tetangganya itu orang soleh, orang amanah, tidak pernah makan hak orang, dititipin. Kang nitip ya duit kita harap haji. Karena Arafah itu dulu jauh pak, kan naik onta. Mau sekarang ya cuma beberapa menit saja, berapa jam aja dari Mekah. Kan dulu kan naik onta. Ya. Falamma ada, begitu pulang dari Arafah, ternyata tetangganya yang dititipi duit mati. Ditanya sama orang ini, istrinya, apa suamimu wasiat? Saya nitip uang taruh di mana? Nggak tahu. Tanya anaknya, apa bapakmu wasiat? Emas saya di mana? Uang saya itu 1000 dinar taruh di mana? Nggak tahu. Bulu hati ini, nggak ada yang tahu. Fasa'ala ulama Makkah. Akhirnya apa? Karena dicari-cari nggak tahu dan itu uang besar. Akhirnya orang ini datang kepada ulama, ke kiai. Biasanya wong kalau mentok sejagat-jagat ku tekani nih kiai. Biasanya datang kiai. Ada apa? Saya ini nitip uang sama tetangga saya. Saya tinggal berangkat haji ke Arafah. Begitu balik lagi tetangga saya mati. Ini uang saya ini nggak ada yang tahu, istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu ditaruh di mana. Itu masalahnya kiai. Jadi kiai, wah itu mah gampang. Idza kana nisful lail, nanti malam, tengah malam berangkat ke sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam. Ya. Fa'ati Zam-Zam wandurhu fiha. Begitu sampai sumur Zam-Zam, lihat situ. Panggil. Panggil dari dalam sumur. Fulan bin Fulan, panggil nama tetanggamu yang dititipi uang itu. Kalau nanti ada yang jawab, tanya uangmu di mana. Tengah wong datang jam 12 sumur Zam-Zam, panggil Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Jadi lok bengen nyeluk ning gentong, nyeluk ning sumur kan mana ceritane. Coba dia celuk ning gentong udah balik. Fulan bin Fulan. Gak ada yang jawab. 3 malam tuh, balik lagi kiai. Kiai, gak ada yang jawab. Kalau tetanggamu itu orang baik, dia akan berada di sumur Zam. Nah inilah, ini terjadi perbedaan pendapat antar ulama, di mana ruh orang yang sudah meninggal. Sekarang orang yang sudah meninggal di kuburan, ruhnya kemana? Ada yang mengatakan kalau dia orang soleh, ruhnya berada di perutnya burung hijau yang bolak-balik masuk surga. Ya. Ada lagi pendapat mengatakan ruhnya orang yang soleh ketika meninggal dibebaskan pergi kemana saja. Ada lagi yang mengatakan ruhnya orang yang soleh berada di kuburnya, diistirahatkan. Ada lagi yang mengatakan ruhnya orang soleh kalau meninggal ditaruh di sumur Zam-Zam. Nah itu pendapat. Ya. Kalau orang yang maksiat, ya itu nggak ada pendapat, cuma satu doang, disiksa, wes. Lah keliane. Faqalu inna rajiun nakhsha ayakunna sahibuka minan nar. Kiai, saya sudah datang ke sumur Zam-Zam, saya sudah panggil, enggak ada yang jawab, Kiai. Sepi. Jadi Kiai, inna lillahi wa inna rajiun. Jangan-jangan tetanggamu yang orang soleh, yang amanah, tukang sholat, tukang puasa, tidak pernah makan hak orang, jangan-jangan dia itu ahli neraka. Kalau dia ahli surga, ada di Zam-Zam. Coba datang ke sumur Barhut. Berangkat ke Yaman, cari sumur Barhut. Sumur Barhut itu di tempatnya Nabi Hud. Kalau orang tukang maksiat mati, yang masuk neraka taruh di situ sampai kiamat, nanti baru masuk neraka. Nah karena ini masalahnya duit, Pak. Didatangi pedagang, ketemu itu sumur, dipanggil. Bulan bin Bulan, jawab. Sing jero sumur. Bulan bin Bulan, ya.
Ayo ini gini Kang, iya. Katanya barhut ini posisinya di mulut neraka jahanam. Itu sumur posisinya di mulutnya neraka jahanam. Ya. Karena ulama sepakat bahwa yang namanya surga itu di langit. Tapi kalau neraka, ulama berbeda pendapat. Yang paling dekat di bumi, lapis 7. Katanya begitu. Ya keberipen kok adu-aduan. Ya. Berarti surga sudah ada, neraka sudah ada. Yang belum ada penghuninya. Tidak boleh orang masuk surga, masuk neraka kecuali terjadi kiamat. Akhirnya apa? Ya. Dipanggil itu sumur barhut, itu mulut neraka jahanam. Berarti jahanam di bawah. Ya. Nah, ini rahimakumullah. Ya. Dipanggil tuh. Gini Kang. Iya. Duit kan ini Kang, duit. 1000 dinar kah? Yang saya titipkan tuh kemana? Orang kamu dititipi uang mati. Dari jam sumur jawab, ada. Ya. Saya tanam di belakang sumur, di belakang dafantu fi maudi fulani fidari. Saya kubur di pojok anu, di belakang pintu di pojok anu. Kamu ambil, masih ada itu uangnya, saya simpan di sana. Saya khawatir anak saya nanti ngambil. Ya. Nah, sudah gitu si pedagang nanya, Kang, menyekah mana? Tidak pernah, maka ada. Dijawab. Ya. Faqala man ladzi anzalaka huna wa qad kunta adunnu bikal khair. Saya kan tahunya kau orang baik. Qala kanat li ukhtun faqira. Saya ini kenapa memang waktu hidup di dunia tukang sholat, tukang puasa, tukang ibadah, tapi kenapa begitu mati saya dibuang di sini? Sebab saya ini punya saudara perempuan miskin yang enggak saya tegur-tegur. Dia putuskan saudara perempuannya karena miskinnya, enggak mau ditegur-tegur. Gengsi. Dibuang ke tempat tersebut. Itu tukang sholat. Gara-gara orwawuh karo dulure. Bagaimana yang sholat enggak musuhan ya? Masya Allah. Wa kuntu la ahnu alaih. Dan saya enggak kasihan sama saudara saya itu. Saudara perempuan saya itu, adik saya itu. Akhirnya apa? Maka Allah menyiksa saya di sini sebelum di akhirat. Itu hukuman memutuskan silaturahim. Itu yang tukang sholat, tukang puasa, tukang ibadah, amanah, tidak pernah makan hak orang. Dia putuskan saudara perempuannya, Allah taruh di sumur barhut itu. Lagi mana sing salat orilok memusuhani? Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tambihun qad naqala al-Qurtubi fi tafsirih ittifaqul a'immah ala hurmati qat'ir rahim wa wujubus silatiha. Ulama sepakat bahwa memutuskan silaturahim itu hukumnya haram dan wajib menyambungkan silaturahim. Nah, yang dimaksud memutuskan silaturahim itu apa? Awas perhatikan. Wal murad bi qat'ir rahim qat'u ma alifal qaribu minhu. Memutuskan sesuatu yang biasa kita lakukan terhadap saudara kita. Saya ini kadang-kadang main ke paman saya, mboya sebulan sekali, itu rutin. Atau kalau nggak nge-SMS nge-WA, satu saat Bapak putuskan itu nggak nge-SMS, nggak nge-WA, yang biasa dilakukan itu diputuskan, itu namanya memutuskan sila. Coba, jangan tanya yang bermusuhan. Saya ini biasanya kalau panen gedang, ngirim gedang ke adik saya. Nah, suatu saat saya nggak ngirim gedang, nggak ngirim pisang ke adik saya, itu memutuskan silaturahim. Padahal saya nggak musuhan sama adik saya, enggak. Cuman kebiasaan yang saya lakukan dari kebaikan saya putuskan. Itu namanya memutuskan silaturahim. Jangan tanya yang bermusuhan, bertengkar gara-gara warisan. Masya Allah, cuman gara-gara warisan kakak adik ribut. Alah, itu mah dunia mah. Ya, itu. Falau kana lam yasil minhu ila qaribihi ihsanun wala isaatun alis. Nah, walaupun tidak ada perbuatan baik apa-apa, ya, tidak ada permusuhan, tapi kalau kita memutuskan, saya itu biasanya sebulan sekali nge-WA paman saya, kabar baik, sehat. Nah, suatu saat saya sebulan penuh nggak nge-WA, nggak nanya kabar, memutuskan namanya. Apalagi yang memusuhi, apalagi yang membenci. Memutuskan kebiasaan yang baik terhadap saudara kita, itu dikategorikan memutuskan silaturahim. Bagaimana orang yang memusuhi saudaranya, bertengkar dengan saudaranya, gak saling tegur dengan saudaranya, kecuali alasannya agama. Saya udah gak SMS lagi ke paman, kenapa? Adik saya itu gak hati,
Sudah dibilang jangan mabok, mabok baik. Mau saya udah males saya. Nah itu nggak dosa. Karena alasannya agama. Atau saya mohon maaf kemarin itu nggak sempat ngirim pisang. Kenapa? Lah wong gedangnya roboh kabeh aja. Nah itu nggak dosa. Saya nggak biasanya sebulan sekali saya silaturahmi ke rumah saudara saya, kerabat saya. Ternyata saya nggak sempat bulan ini. Kenapa? Karena saya nyegering, diisolasi, di apa itu? Lakban itu isolasi. Nah kan diisolasi namanya. Diisolasi sehingga nggak bisa. Itu udur, itu nggak dosa. Tapi kalau bapak memang bisa datang, nggak datang. Nah itu namanya memutuskan silaturahim. Apalagi lebih dari itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala muhakam. Ya Rabbi salli alaihi wa sallam.